Oke, sekarang kita akan belajar program linear materi model matematika gitu ya. Jadi matematika ini cara menerjemahkan suatu permasalahan ke dalam bentuk bahasa matematika. Jadi biasanya soal-soalnya itu dalam bentuk soal cerita seperti ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar membacanya dengan teliti dan memahami bacaan dengan benar gitu. Karena nanti harus diterjemahkan ke dalam bentuk model matematika gitu ya. Nah, di sini permasalahannya, seorang dokter menyarankan pasiennya untuk mengonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1 dan 15 unit vitamin B2. Pasien tersebut hanya dapat mengambil tablet dengan kandungan 2 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2, serta kapsul dengan kandungan 1 unit vitamin B1 dan 3 unit vitamin B2. Jika harga setiap tablet itu Rp250 dan kapsulnya itu Rp500, tuliskan model matematikanya. Nah, di sini secara umum kalau kita baca tadi itu lagi ngomongin tentang vitamin gitu kan ya. Jadi kebanyakan itu membahas tentang vitamin. Jadi kita boleh tuliskan si vitamin itu pada kolom pertama. Tadi vitaminnya itu ada B1 dan B2 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita baca lagi, pasien tersebut hanya dapat mengambil tablet gitu ya. Hanya dapat mengambil tablet dengan kandungan berikut dan kapsul dengan kandungan berikut gitu ya. Jadi ada dua jenis nih, ada dalam bentuk tabel dan ada juga dalam bentuk kapsul gitu. Ada juga dalam bentuk kapsul. Nah, tablet dan kapsul ini kita tuliskan pada kolom selanjutnya. Pada kolom selanjutnya, ini kapsul dulu lah boleh ya. Kapsul, tablet gitu. Nah, jadi di sini kita coba lihat dulu untuk tablet kandungannya itu 2 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2. Jadi kalian boleh tuliskan langsung di sini untuk tablet kandungan B1-nya itu 2 dan kandungan B2-nya 1. Kemudian untuk kapsul itu kandungan vitamin B1-nya itu 1. Terus kandungan vitamin B2-nya itu 3 gitu. Jadi langsung tuliskan. Nah, kemudian di sini ada lagi jika harga setiap tablet dan kapsul. Jadi yang ada harganya itu kan tablet dan kapsul. Kalau vitamin B1 B2-nya tuh gak ada harganya gitu kan ya. Maksudnya tuh itu hanya kandungan. Jadi yang dihargain itu tablet dan kapsul. Jadi di sini untuk kolom harga kalian tuliskan di bawah. Harga kapsulnya itu tadi 500, terus tabletnya 250 gitu ya. Nah, terus di sini kita coba balik lagi ke kalimat pertama. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk mengonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1 dan 15 unit vitamin B2. Jadi batasnya gitu ya, batas konsumsinya untuk B1 itu 10 paling sedikit dan untuk B2 itu 15. Paling sedikit itu kan artinya si pasien tersebut bisa meminum gitu ya, mengonsumsi obat vitamin tersebut itu lebih dari 10 gitu ya. Jadi bisa lebih dari 10 dan bisa lebih dari 15 karena paling sedikit ini kalimatnya gitu, paling sedikit gitu. Jadi kalau misalnya paling sedikit, tanda pertidaksamaannya itu jadi lebih besar sama dengan gitu, karena bisa lebih dari 10 konsumsinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, nah diperoleh si batasnya itu ada di sebelah kanan gitu kan ya. Jadi yang punya batas itu si vitamin B1 dan B2-nya. Artinya apa? Artinya yang menjadi variabel X dan menjadi variabel Y-nya itu adalah kapsul dan tablet gitu ya. Jadi kita di sini bisa tuliskan misal X-nya itu kapsul, Y-nya itu tablet gitu ya. Jadi kalian bisa langsung tuliskan kayak gitu aja. Terus kalau kita lihat karena di sini tanda pertidaksamaannya itu lebih dari dan ada di sebelah kanan, berarti ketika kita membuat model matematikanya ini untuk yang pertama itu kan ini satu B1 ya untuk kapsul 1X berarti ditambah 2Y gitu. Jadi di sini kita tuliskan 1X atau X ditambah
2Y lebih besar sama dengan 10 gitu. Jadi kita langsung tuliskan ini secara sejajar dengan pertidaksamaannya. 1x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Kemudian yang kedua, di sini 3x ditambah 1y lebih besar sama dengan 15. Gitu. Jadi di sini untuk pertidaksamaan yang kedua, 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15. Gitu ya. Jadi ketika ininya sejajar, ya udah langsung aja gitu. Berarti si kolom yang ini tuh X, si kolom yang ini tuh Y-nya. Dan ini batasnya. Nah, di sini karena harga itu gak ada batasnya, di sini kolomnya itu di sini kosong, maka ini tuh berarti bukan pertidaksamaan, melainkan ini tuh adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Nah, mengenai fungsi tujuan nanti kita akan bahas ya setelah PTS. Jadi ini kita tuliskan dulu fungsi tujuannya fx, y gitu. Jadi kalian di sini boleh tuliskan fungsi tujuan fx, y-nya itu 500x gitu ya, ditambah 250y. Ya, ini 500x ditambah 250y. Nah, kemudian untuk syaratnya di sini pertidaksamaan yang ketiga, karena ini X-nya itu kapsul dan Y-nya itu tablet, kita kan nggak mungkin mengonsumsi sebuah vitamin atau obat itu dalam jumlah yang negatif, kan nggak mungkin ya. Pasti ya minimal 1 gitu yang kita konsumsi, atau tidak mengonsumsi sama sekali, atau 0 gitu. Jadi di sini untuk syarat X-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan syarat Y-nya lebih besar sama 0 juga, sama dengan 0 juga itu, karena kapsul dan tablet gak mungkin kita konsumsi secara negatif gitu, pasti ya minimal nggak mengonsumsi atau 1 gitu minimal yang kita konsumsi. Nah, jadi di sini model matematikanya ini yang pertama X plus 2Y lebih besar sama dengan 0, yang kedua 3X plus Y lebih besar sama dengan 15, terus yang ketiga X lebih besar sama dengan 0, dan yang keempat Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk ini adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektif gitu. Ini untuk permasalahan yang pertama. Selanjutnya kita coba cari model matematika untuk permasalahan yang kedua ya. Di sini seorang pedagang membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Ia membeli sepatu jenis 1 dengan harga 30.000 dan sepatu jenis 2 dengan harga 40.000. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840.000. Jika ia mengharapkan keuntungan 10.000 untuk sepatu jenis 1 dan 12.000 untuk sepatu jenis 2, maka model matematikanya adalah, nah di sini boleh kalian dimulai dari awal dulu ya. Ini kan si pedagangnya itu secara garis besar ya, kalau kita ambil kesimpulan itu lagi mau jual sepatu, dan sepatunya itu ada 2 jenis gitu, ada jenis 1 dan juga ada jenis 2. Nah, kalian boleh tuliskan dulu di sini jenisnya di kolom pertama gitu ya, jenis 1, jenis 2 gitu. Nah, kemudian di sini sepatu jenis 1 itu ketika dibeli harganya 30.000, dan sepatu jenis 2 itu ketika dibeli harganya 40.000. Jadi kita bisa tuliskan di sini harga untuk sepatu jenis 1 itu 30.000 dan sepatu jenis 2 40.000. Nah, kemudian di sini ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840.000. Jadi ketika dia membeli sepatu jenis 1 dan membeli sepatu jenis 2, itu modalnya 840.000. Jadi gak boleh lebih dari 840.000. Berarti 840.000 ini adalah batasnya gitu ya. Batasnya. Jadi dari pembelian sepatu, kedua sepatu, batasnya itu 840.000. Maka karena tidak boleh lebih dari, jadi tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, begitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba balik lagi ke kalimat pertama. Seorang pedagang membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Jadi si pedagang itu tuh persediaan itu ada 25 pasang sepatu, tapi kita nggak tahu gitu ya, si 25 itu berapa sepatu satunya, sepatu duanya juga berapa, kita nggak tahu gitu ya. Jadi di sini kita kosongin dulu aja gitu. Kemudian kita coba balik lagi ke
Yang terakhir, kalimat terakhir, jika ia mengharapkan keuntungan 10.000 untuk sepatu jenis 1 dan 12.000 untuk sepatu jenis 2. Oke, berarti di sini keuntungan. Sepatu jenis 1 keuntungannya 10.000. Jenis 2 12.000 gitu ya. Maka model matematikanya adalah, nah di sini kalian lihat ada kolom yang tidak terisi. Jadi di soalnya tuh emang nggak ada informasi gitu, sepatu satunya berapa, sepatu duanya berapa, pokoknya batasnya 25 aja gitu ya. Jadi tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan berarti ya, karena tidak boleh lebih dari 25. Nah, kalau ada kolom kosong kayak gini, langsung aja kalian tuliskan variabelnya gitu. Jadi langsung aja kalian tuliskan X, Y. Otomatis yang jadi X-nya itu adalah sepatu 1 dan yang jadi Y-nya itu adalah sepatu 2 begitu. Jadi di sini kita langsung misalkan X-nya itu banyak sepatu 1 gitu ya. Terus Y-nya itu banyaknya sepatu 2 gitu. Nah, kalau udah kita langsung cari pertidaksamaannya atau model matematikanya. Yang pertama, nih karena batasnya ada di bawah, kalau tadi kan batasnya ada di kanan, itu berarti lurus gini ya, lurus horizontal kayak gini. Nah, karena di sini batasnya ada di bawah, jadi ke bawah gitu. Jadi 30.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 840.000 gitu. Jadinya ke bawah. Berarti di sini 30.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 840.000 gitu ya. Jadi karena batasnya ada ke bawah, kita tulis kita urutinnya ke bawah gitu, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua itu yang ini ya, yang ini X plus Y kurang dari sama dengan 25 berarti X plus Y kurang dari sama dengan 25 gitu. Nah, terus di sini di bagian keuntungan itu kan nggak ada batasnya ya. Di sini nggak ada batasnya. Berarti kalau nggak ada batasnya, ini adalah fungsi tujuan atau ini adalah fx, y. Bisa kita tuliskan fx, y sama dengan 10.000 X ditambah 12.000 Y gitu ya. Jadi ini 10.000 X ditambah 12.000 Y itu adalah fungsi tujuannya. Kemudian di sini kita cari syaratnya. Yang ketiga, itu kan kalau misalnya kita menjual barang, atau membeli sepatu, kan nggak mungkin sepatunya itu dengan jumlah yang negatif gitu ya, pasti 0 ataupun positif. Jadi seperti tadi, ini syaratnya X-nya lebih besar sama dengan 0, terus Y-nya juga lebih besar sama dengan 0 gitu. Dan kalau kalian perhatikan di sini di pertidaksamaan yang pertama itu kan angka-angkanya besar ya, 30.000 X ditambah 40.000 Y lebih kecil sama dengan 840. Nah, di sini angka-angkanya itu bisa kita sederhanakan gitu. Nih ya, yang pertama itu kan 30.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 840.000. Nah, ini angka-angkanya bisa kita sederhanakan karena semua angkanya itu punya angka 0 dan 0-nya tuh jumlahnya sama, ada 4 begitu ya. Jadi bisa kita coret 4 ke 4 0-nya. Jadi 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Jadi di sini diperoleh pertidaksamaannya atau model matematikanya. Yang pertama 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Yang kedua X plus Y kurang dari sama dengan 25. Yang ketiga X lebih besar sama dengan 0. Dan yang keempat Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi tujuannya 10.000 X ditambah 12.000 Y gitu ya. Jadi kalau misalnya angkanya masih bisa kita sederhanakan, harus disederhanakan sampai ke bentuk terkecil gitu ya.